Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita cerdas. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis pesawat jet tempur andalan Indonesia untuk mengawal pertahanan NKRI. Tentunya bakal seru habis. Namun, seperti biasa sebelum masuk ke video utama, pastikan klik like dan subscribe untuk berlangganan agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Cerita Cerdas. Mari kita mulai. Pesawat tempur TNI adalah peralatan utama dalam sistem pertahanan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Ini adalah kendaraan militer yang dirancang untuk menjalankan operasi militer dan juga sebagai sarana pengangkut prajurit. Pesawat tempur ini memiliki kemampuan yang kuat dan teknologi canggih yang membuatnya menjadi kekuatan utama dalam pertahanan udara negara. TNI AU memiliki berbagai jenis pesawat tempur. Yang pertama adalah F-15X Boeing. Pesawat F-15X Boeing adalah pesawat tempur yang diklaim memiliki banyak keunggulan. Salah satunya adalah kemampuannya untuk membawa hingga 29.500 pon atau sekitar 13.380 kg muatan. F-15EX adalah versi paling canggih dari keluarga F-15 yang pernah diproduksi. Pesawat ini dilengkapi dengan kontrol penerbangan digital fly-by-wire, sistem peperangan elektronik baru, kokpit digital dan yang sepenuhnya terbuat dari kaca, serta sistem misi dan kemampuan perangkap lunak terkini. Bodi pesawat ini didesain dengan struktur yang sangat kuat dan memiliki masa pakai hingga 20.000 jam terbang. F-15EX juga dilengkapi dengan sistem radar canggih AN/APG-82 dari Raytheon Technologies yang memungkinkan pesawat untuk mendeteksi dan melacak target dengan akurasi yang sangat tinggi. Semua terintegrasi dengan kontrol penerbangan kokpit digital. Dilansir dari situs resmi Boeing mengungkap bahwa F-15EX juga dapat dilengkapi dengan berbagai jenis senjata, termasuk rudal udara ke udara, bom, dan senjata pelengkap lainnya. Jet tempur ini dapat dioperasikan dalam berbagai misi, mulai dari misi udara, serangan darat, hingga operasi laut. Ada juga sistem peperangan elektronik Eagle Passive atau Active Warning dan Survivability System yang dikembangkan oleh BAE Systems untuk meningkatkan efektivitas misi dan kemampuan bertahan. Pesawat andalan yang kedua adalah Rafale. Komitmen Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto untuk memperkuat pertahanan Indonesia dan memberikan alutsista terbaik bagi TNI kembali terbukti. Pada tanggal 8 Januari 2024, kontrak pengadaan pesawat tempur Rafale tahap ketiga sejumlah 18 unit telah resmi ditandatangani. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan RI telah menandatangani kontrak pengadaan tahap pertama dengan Dassault Aviation, produsen pesawat terbang terkemuka dari Prancis, pada bulan September tahun 2022 sebanyak 6 unit dan bulan Agustus 2023 sebanyak 18 unit. Secara total, pengadaan pesawat tempur Rafale oleh Kementerian Pertahanan RI berjumlah 42 unit. Dengan berlakunya kontrak tahap ketiga ini, Dassault Aviation sebagai produsen akan segera memulai proses pembuatan 18 unit tambahan pesawat tempur generasi 45 tersebut untuk melengkapi total pengadaan sebanyak 42 unit pesawat untuk pemerintah Republik Indonesia. Rafale adalah pesawat tempur canggih generasi 45 yang menjadi salah satu unggulan negara-negara anggota NATO. Rafale termasuk dalam kategori pesawat Omni-Role yang berarti mampu menjalankan berbagai jenis misi mulai dari superioritas udara dan pertahanan udara, dukungan udara jarak dekat, serangan dalam jangkauan, pengintaian udara hingga serangan anti kapal. Kelebihan lain dari Rafale adalah kompatibilitasnya dengan berbagai jenis persenjataan seperti rudal udara ke udara jarak jauh atau Beyond Visual Range dan MICA. Berbagai jenis persenjataan lainnya juga dapat dipasang pada pesawat tempur Rafale, termasuk rudal stand-off jarak jauh, rudal anti kapal, bom berpemadu laser, bom klasik tanpa panduan, dan meriam internal yang mampu menembakkan 2.500 peluru per menit. Pesawat Rafale pertama diharapkan akan tiba di Indonesia pada awal tahun 2026. Kedatangan pesawat tempur Rafale beserta persenjataan dan perangkat pendukungnya dalam beberapa tahun mendatang. Hal tersebut diharapkan akan meningkatkan kekuatan dan kesiapan TNI Angkatan Udara secara signifikan
dalam menjaga kedaulatan negara di udara. Pesawat yang ketiga adalah KAI KF-21. KAI KF-21 Boramae, sebelumnya dikenal sebagai KFX, adalah program pengembangan pesawat tempur yang dilakukan bersama antara Korea Selatan dan Indonesia. Tujuan dari program ini adalah untuk menghasilkan pesawat tempur multiperan tingkat lanjut yang akan digunakan oleh Angkatan Udara Republik Korea dan Republik Indonesia. Seluruh badan pesawat ini memiliki fitur siluman yang membuatnya lebih tidak terdeteksi dibandingkan dengan pesawat generasi keempat lainnya. Namun, saat ini pesawat ini belum membawa persenjataan secara internal seperti pesawat generasi kelima. Meskipun demikian, internal base dapat diperkenalkan nantinya selama proses pengembangan berlangsung. Program ini dipimpin oleh pemerintah Korea Selatan yang berkontribusi sebesar 60% dalam pembiayaan program. Pada tahun 2010, Indonesia berkontribusi sebesar 20%, sementara 20% sisanya ditanggung oleh mitra swasta, termasuk produsen Korea Aerospace Industries. KAI KFX merupakan program pengembangan pesawat tempur kedua Korea Selatan setelah FA-T-15. Pada bulan April 2021, purwarupa atau prototipe pertama telah selesai dibuat. Pesawat yang secara resmi dinamai Boramae atau elang tempur ini ditampilkan dalam upacara roll out di pusat KAI di Bandar Udara Sacheon. Uji terbang perdana dilaksanakan pada 19 Juli tahun 2022 dan dijadwalkan mulai diproduksi pada tahun 2026. Setidaknya, direncanakan akan ada 40 unit pesawat yang siap beroperasi pada tahun 2028. Korea Selatan sendiri berharap agar total 120 pesawat hadir pada tahun 2032. Di Indonesia sendiri, program pengembangan KFX sering disebut sebagai program IFX. Menurut Jakarta Globe, ketika pesawat tersebut telah selesai, nanti akan disebut sebagai F-33 Fighting Hawk. Lanjut, pesawat keempat adalah F-16CD. Saat ini Lockheed Martin sedang mengembangkan pesawat F-16V sebagai alternatif pesawat tempur canggih yang dapat memanfaatkan infrastruktur produksi yang ada dan jaringan dukungan global. Menurut pabrikan, peningkatan struktural dan kemampuan memastikan F-16 dapat terbang dan bertempur hingga tahun 2070 atau lebih. Artinya masa pakai F-16 akan meningkat sebanyak 50% lebih lama dari produksi pesawat F-16 sebelumnya. Meskipun perusahaan mengalami kesulitan dengan produksi pesawat dalam beberapa tahun terakhir, Lockheed Martin baru-baru ini mengatakan bahwa tingkat pembuatan akan meningkat secara signifikan sepanjang tahun 2023-2024. Banyak negara di dunia ini yang menantikan update dari Lockheed Martin ini. Pelanggan jet generasi keempat termasuk Bahrain, Bulgaria, Yunani, Yordania, Korea Selatan, Slovakia, dan Taiwan. Dengan beberapa masih menunggu persetujuan akhir dan kesepakatan F-16 mereka. Di urutan kelima ada Hawk 209. Hawk merupakan pesawat jet latih interim untuk pesawat tempur jet generasi 4 seperti F-16 dan F-15 buatan General Dynamics. Pesawat ini menggunakan radar modern APG-66, terutama varian MK200 dan dilengkapi dengan rudal AIM-9. Kode Hawk MK109 atau 209 merujuk pada varian Hawkeye Siddeley Hawk yang diekspor ke Indonesia sejak tahun 1997 untuk TNI Angkatan Udara. Pada tahun 1980-an, TNI juga membeli sejumlah Hawk MK53. Hawk MK209 dikhususkan untuk misi penguasaan udara dan serangan darat. Pesawat ini memiliki varian cockpit dengan 1 kursi. Kabar tidak baiknya, pada 15 Juni tahun 2020, salah satu pesawat TNI Angkatan Udara mengalami kecelakaan di Kampar, Provinsi Riau. Pesawat yang jatuh tersebut diterbangkan oleh Letnan 1 penerbang Aprianto Ismail dari Skuadron Udara 12 Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru. Pesawat yang jatuh adalah model Bayhawk 209 dengan nomor registrasi TT0209. Hawk MK109 atau 209 merupakan kode untuk Hawkeye Siddeley Hawk yang diekspor ke Indonesia dan mulai melengkapi TNI sejak tahun 1997.
Menurut situs resmi TNI Angkatan Udara, Bayhawk 209 merupakan pesawat jet latih yang digunakan sebelum pilot mengendalikan sistem pesawat tempur jet generasi keempat seperti F-16, F-15, dan lainnya dengan menggunakan radar modern APG-66 dan rudal AIM-9 Sidewinder. AIM-9 Sidewinder adalah rudal anti pesawat jarak pendek yang dipandu oleh inframerah buatan Amerika Serikat. Senjata ini merupakan rudal udara ke udara yang paling populer dan di dunia menjadi senjata standar bagi pesawat tempur buatan negara-negara NATO. EMB-314A29 Super Tucano adalah jenis pesawat tempur ringan bermesin turboprop yang diproduksi oleh pabrikan pesawat Embraer yang berbasis di Brasil. Pesawat tempur ini dikenal memiliki beberapa keunggulan dan telah menarik minat para pejabat TNI Angkatan Udara yang telah memesan satu skuadron atau sejumlah 16 unit pesawat tempur EMB-314A29 Super Tucano. Menurut laporan, 4 dari 16 unit pesawat yang dipesan tersebut sudah disaksikan oleh masyarakat Indonesia pada peringatan Hari Jadi TNI AU yang ke-65 pada tanggal 9 April 2012. Namun, 2 pesawat yang dibeli oleh Indonesia mengalami kecelakaan pada tanggal 16 November tahun 2023. Selain digunakan oleh Brasil sendiri, pesawat tersebut juga telah digunakan oleh Angkatan Udara Kolombia, Chili, Republik Dominika, dan Ekuador. Embraer juga telah memiliki rencana untuk merambah ke beberapa negara di Asia dan Timur Tengah. Selain berperan sebagai pesawat latih tingkat dasar dan selanjutan, Super Tucano juga dapat dioperasikan sebagai pesawat patroli perbatasan dan operasi penumpasan pemberontakan. Pesawat ini mampu melakukan manuver hingga 7 derajat dan 3,5 derajat. Dengan ukuran yang kecil, pesawat ini dapat mengurangi sinyal radar dan visual, ditambah dengan kecepatan tinggi dan kemampuan manuver yang lincah, memberikan tingkat kelangsungan hidup yang tinggi. Tingkat keamanan juga meningkat berkat adanya pelindung baja di sekitar kokpit dan redundansi sistem kritis. Di urutan ke-7 adalah Mirage 2005. Mengutip dari laman resmi Dassault Aviation, jet tempur Mirage 2005 adalah jenis pesawat multi-role yang pertama kali terbang pada tahun 1978. Pesawat ini pertama kali digunakan oleh Angkatan Udara Prancis pada tahun 1984. Pesawat ini memiliki lebar sayap 9,13 meter dan panjang 14,36 meter, serta mampu melaju dengan kecepatan maksimal 2,2 Mach atau sekitar 2.333 km per jam. Mirage 2005 mampu mengudara hingga ketinggian maksimal 50.000 kaki dan ditenagai oleh mesin turbofan Snecman M53. Pesawat single dan double seat ini telah digunakan oleh Angkatan Udara berbagai negara, termasuk Brasil, Uni Emirat Arab, Mesir, Yunani, Peru, dan Qatar. Mirage 2000 memiliki kemampuan untuk melakukan serangan udara ke darat dan udara ke udara. Dengan radar RDY yang digunakan pesawat ini dapat dilengkapi rudal MBDA Super 530D atau rudal udara ke udara MBDA Skyflash sebagai alternatif dari rudal Mika. Su-30SM dapat beroperasi siang dan malam dalam kondisi cuaca apapun. Pesawat ini memiliki kemampuan untuk menembak jatuh pesawat musuh dengan menghancurkan sasaran darat, termasuk fasilitas infrastruktur yang dilindungi oleh sistem pertahanan udara. Di urutan terakhir adalah Sukhoi Su-27 Flanker. Sukhoi Su-27 Flanker adalah pesawat tempur yang awalnya diproduksi oleh Uni Soviet dan dirancang oleh Biro Desain Sukhoi. Pesawat ini direncanakan untuk menjadi saingan utama generasi baru pesawat tempur Amerika Serikat, yaitu F-14 Tomcat, F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, dan FA-18 Hornet. Su-27 memiliki jangkauan yang lebih jauh, persenjataan yang berat, dan kelincahan yang tinggi. Pesawat ini disebut sebagai hasil persaingan antara Sukhoi dengan Mikoyan Gurevich. Karena Su-27 dan MiG-29 berbentuk mirip, ini adalah keliru karena Su-27 dirancang sebagai pesawat interceptor dan pesawat tempur superioritas udara jarak jauh. Sedangkan MiG-29 dirancang untuk mengisi peran pesawat tempur yang mendukung peperangan jarak dekat. Pada pertengahan 1970-an, F-15 Eagle dan F-16 Fighting Falcon membuat Blok Timur berada pada kesulitan yang tinggi. Peluncuran Su-27 Flanker dan MiG-29 Fulcrum
pada pertengahan 1980-an membuat keadaan menjadi seimbang. Didesain sebagai pesawat tempur berperforma tinggi dengan sistem kontrol fly-by-wire dan kemampuan untuk membawa hingga 10.000 air-to-air misil. Pesawat Su-27 memiliki manuverabilitas hebat, merupakan salah satu pesawat yang paling mengesankan yang pernah dibuat dunia. Prototipe pertama Flanker A terbang pada 20 Mei 1977 dan diresmikan sebagai Flanker B pada tahun 1984. Pengembangan pesawat tempur Su-27 telah selesai pada awal tahun 1980-an dan setelah itu membuat lebih dari 40 rekor dunia untuk kecepatan, ketinggian, dan lepas landas. Pesawat ini merupakan pelopor dari sebuah jenis atau keluarga pesawat termasuk pesawat pelatih Su-27UB, pesawat tempur Su-33, pesawat multimisi Su-37, dan pesawat spesialis 2 tempat duduk Su-32FN. Su-27UB adalah versi Su-27 dengan 2 tempat duduk yang pertama kali terbang pada Maret 1985. Pesawat Su-27 tidak hanya beroperasi di Angkatan Udara Rusia dan negara-negara CIS, tetapi juga di Afrika, Cina, dan Vietnam. Negara Cina bahkan membeli lisensi untuk memproduksi pesawat Su-27 sendiri. Pada tahun 1997, Sukhoi menandatangani kontrak dengan Vietnam senilai 180 juta US dollar untuk menyuplai 6 unit Sukhoi 27. Sukhoi mengirimkan 4 diantaranya pada tahun 1996, namun 2 diantaranya hancur karena kapal pengangkutnya menabrak blok apartemen di Irkutsk. Diperkirakan Vietnam membeli 24 pesawat tempur Sukhoi dengan harga 800 juta US dollar pada akhir tahun 2000 lalu. Ya, sahabat cerita cerdas, saat ini kita sudah masuk di penghujung akhir video mengenai jenis-jenis pesawat tempur andalan Indonesia. Pesawat yang layak disandingkan dengan kekuatan udara internasional, membuat negara lain akan pikir-pikir untuk menyerang negara Indonesia. Akhirnya tetaplah berpikir cerdas dengan menyimak channel andalan cerita cerdas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.